Kita mulai obrolan ini dengan sebuah analogi. Ada seorang, katakanlah seorang pria, dia menggali tanah untuk membuat kolam. Setelah dia gali, datang hujan. Lalu besoknya dia lihat galian itu ternyata sudah penuh air. Sudah penuh air yang memang dia tidak atau dia belum inginkan untuk diisi galian itu. Dan dia marah-marah, apalagi airnya keruh. Dan dia bertanya, siapa yang membuat kolam keruh ini? Siapa yang mengeruhkan kolam ini? Padahal dia menggali memang tidak dia semen, dia hanya menggali saja untuk membuat kolam. Harusnya dia gali tanah, dia buat semen, dia isi air, selesai sudah. Tapi dia mempermasalahkan, sampai dia mempermasalahkan siapa yang membuat hujan ini. Apakah hujan ini sengaja untuk mengacaukan saya membuat kolam? Itu analogi pertama. Oke. Analogi kedua, di dalam rumah banyak remah-remah makanan bercecer di depan rumah, katakanlah di teras. Tak berapa lama datang semut berkerumun. Semut hitam memang sengaja memakan remah-remah makanan. Beberapa saat kemudian datang jenis semut-semut lain yang memang sangat tidak enak ya ketika digigit semut itu, yang gede-gede itu, misalnya katakanlah semut api jenisnya. Lalu yang punya rumah atau kita yang punya rumah ngomel-ngomel, ini kenapa ada semut, ini kenapa ada semut, padahal sederhana, ada remah-remah. Di dalam omelan itu justru yang punya rumah menyalahkan siapa yang sengaja mendatangkan semut merah besar ini. Jangan-jangan ada orang lain yang sengaja mendatangkan semut ini. Hei, itu kan semut datang secara natural. Apakah secara koloni? Apakah itu datang hanya satu varian, dua varian, tiga varian semut? Kita tidak tahu. Yang jelas di sana ada remah-remah makanan. Lalu yang punya rumah membersihkan makanan. Tuh. Dan dia berharap semut itu tidak datang. Tetapi beberapa hari kemudian datang lagi remah-remah. Muncul lagi remah-remah makanan itu. Datang lagi semut itu. Datang lagi banyak varian semut. Jadi masalahnya, apakah semut yang datang? Atau bagaimana mengelola kebersihan atau mencari tahu siapa yang membuat remah-remah? Begitulah analoginya dalam melihat demo beberapa hari kebelakangan dan sikap pemerintah cara mengatasi demo tersebut. Sama seperti datangnya semut, dia tidak pemerintah sekali lagi, pemerintah belum mengatasi persoalan inti bahwa masyarakat demo, masyarakat turun ke jalan, masyarakat menyuarakan, dan di sana berkumpul banyak jenis kelompok kepentingan, identitas dari mana saja, menyuarakan kemarahan, amuk, emosi, sampai ada yang berbuat anarkis. Bahwa kemarahan itu ada pemicu yang bisa membuat mereka turun ke jalan. Mereka harus meninggalkan rumah, mereka harus meninggalkan semua aktivitas biasanya.
Apa masalahnya? Ya masalahnya adalah ekonomi yang belum terselesaikan sampai saat ini. Banyak sekali, misal dunia lapangan pekerjaan belum terselesaikan, bahkan banyak isu data-data yang sengaja dimanipulasi, data-data PHK, lalu data-data pertumbuhan ekonomi yang konon katanya dimanipulasi. Kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak, saya nggak tahu. Itu hanya kabarnya begitu, sehingga membuat marah masyarakat. Ditambah lagi memang susah dalam menjalankan bisnis, usaha, daya beli menurun, daya saingnya sangat ketat. UMKM sekarang persaingannya sangat ketat, bahkan sesama tetangga, hampir seluruh sesama tetangga punya bisnis, buka bisnis yang sama, persaingannya sangat ketat ya, karena lapangan pekerjaan secara formal juga tidak tersedia. Akhirnya masyarakat memilih jalan usaha kecil-kecilan, tapi masalahnya juga persaingannya sangat ketat. Lalu berikutnya masalah korupsi. Di mana-mana korupsi yang didengar itu adalah, yang didengar masyarakat itu korupsi A, korupsi B, korupsi C, dan masalah hukumnya belum selesai sampai tuntas, belum selesai sampai ke akar-akarnya, dan itu terus berlanjut. Dan masalahnya lagi, korupsi itu sampai kepada tingkat struktur terkecil di negara ini. Lihat aja di kelompok-kelompok desa, di desa itu banyak sekali, juga kong kali kong, yang akhirnya masyarakat juga jenuh kan, dari atas sampai bawah. Dan ini bukan persoalan apakah demo itu ditunggangin, apakah demo itu didalang, itu bukan persoalan, itu bukan perdebatan didalangin atau ditunggangin. Ini adalah persoalan sebenarnya masalah ekonomi, masalah kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara yang sudah kepercayaannya sudah terdegradasi, sudah menurun. Himpitan ekonomi yang semakin kejepit, pilihannya mereka lapar terus-menerus, susah terus-menerus, atau mereka turun ke jalan. Mereka memilih susahnya mencari uang di negeri ini yang katanya kaya raya, atau mereka bertaruh kehormatan, mereka bertaruh raga di jalanan. Pilihannya itu. Jadi seharusnya pemerintah menyinggung masalah ekonomi dan membuat janji. Terkait kemarin banyak yang mengatakan ini ya, didanai asing, ini asing. Ya, ini sebenarnya sudah persoalan lama ya, sudah persoalan klasik dari dulu, campur tangan asing, karena negara Indonesia memang cukup menarik. Ya sejak zaman VOC, kenapa sampai sekarang kita selalu menjadikan tumbal, selalu menjadikan kambing hitam asing. Ya kalau memang itu ya dikelola dari dulu, maintenance dengan segala kemampuan negara. Jangan dikit-dikit menjadi tumbal asing. Terkait itu ada yang menarik fenomenanya, bahwa demo-demo kemarin masyarakat, anak-anak muda melakukan live streaming di TikTok. Dengan live streaming mereka mendapatkan hasil, dan ini juga menjadi salah satu menambah keramaian, menambah daya semangat, menambah motivasi mereka, anak-anak muda, untuk melakukan demo, untuk turun ke jalan. Karena dengan mereka melakukan live streaming, mereka dapat cuan, mereka dapat mawar, mereka dapat gift. Setelah itu mereka
tarik tuh uang dan mereka bagi-bagikan. Apakah itu sebagian mau ke teman-temannya, dibagikan ke teman-temannya yang demo atau peserta demo, peserta aksi, sebagian lalu buat pribadi, kita nggak tahu. Yang jelas itu ada fenomena menarik bahwa balik lagi tadi ke analogi remah yang didatangi semut. Kalau analogi seperti itu, jangan menyalahkan tetangga atau orang lain yang lewat di depan rumah yang sengaja menabur remah-remah. Padahal itu adalah anak sendiri yang menabur. Jadi lebih baik dipecahkan masalahnya dan diarahkan anaknya supaya tidak lagi berceceran ketika makan. Bukan menyalahkan tetangga, bukan menyalahkan orang lain, dan bukan menyalahkan asing. Mungkin seperti ya udahlah, lagi banyak culik menculik hari ini. Makasih.